Indikator trading sering digunakan sebagai pelengkap dari strategi trading yang akan kita gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas indikator trading yang biasa digunakan di aplikasi TradingView. Dapat juga kita gunakan di aplikasi MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, atau yang biasa sering kita singkat sebagai MT4 dan MT5. Indikator ini adalah Fu Manchu Cypher B plus Divergence. Bila Anda ingin menggunakan indikator ini, Anda dapat masuk ke aplikasi TradingView dan masuk ke bagian indikator dan pilih Fu Manchu Cypher B plus Divergence oleh Fu Manchu. Seperti inilah tampilan awal dari indikator Fu Manchu Cypher B plus Divergence ini. Menurut saya, indikator Fu Manchu ini sendiri sudah sangat lengkap karena cukup banyak indikator yang digabungkan menjadi satu dari indikator ini. Di antaranya wave trend, sinyal beli, sinyal jual, indikator RSI atau indeks kekuatan relatif, RSI stokastik, indikator MACD atau money flow index, dan VWAP atau volume weighted average price. Saya akan membahas mengenai detailnya secara garis besar, dan nanti saya akan membuatkan video khusus untuk membahas mengenai detail indikator ini. Untuk itu, bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan video terbaru kita, segera subscribe, like, komen, dan share channel ini agar Anda menjadi orang yang pertama yang akan mendapatkan video dari kami. Mari kita perjelas apa saja yang akan Anda dapatkan dari penggunaan indikator ini dan cara penggunaannya. Yang pertama, wave trend. Wave trend ini sendiri akan berguna bagi Anda untuk mengetahui tren apa yang sedang terjadi di pasar. Simpelnya, ketika wave trend sedang berada di area atas, maka itu adalah area beli. Dan ketika wave trend sedang berada di area bawah, itu merupakan area jual. Yang kedua, sinyal beli. Indikator ini juga akan memberikan sinyal beli ketika dianggap akan ada perubahan tren di pasar. Sinyal beli ini akan muncul dengan tanda titik ini, dan kemudian wave trend akan naik ke atas. Yang ketiga, sinyal jual. Sama seperti sinyal beli tadi, indikator ini juga memberikan sinyal jual yang sama seperti pola sinyal beli tadi. Yang keempat, indeks kekuatan relatif atau yang biasa kita sebut dengan RSI. RSI ini dapat kita gunakan sebagai parameter momentum, yakni untuk mengukur pergerakan harga. Peningkatan momentum akan menandakan aset sedang diperdagangkan secara aktif, sedangkan penurunan dapat diartikan sebagai pelemahan tren dari suatu aset. Namun, jika Anda terbiasa dengan data bahwa angka 30 ke bawah merupakan angka oversold dan angka 70 sebagai angka overbought, maka akan ada sedikit perbedaan dari indikator ini, di mana angka untuk overbought hanya sampai angka 60. Namun jika Anda mengetahui cara untuk merubah angka overbought menjadi 70, Anda dapat memberitahu saya di kolom komentar. Yang kelima, RSI stokastik. RSI stokastik ini merupakan data turunan dari indeks kekuatan relatif atau RSI. Anda dapat melakukan pengaturan sesuai dengan yang biasa Anda terapkan. Jika Anda terbiasa dengan 14 periode, maka Anda dapat menerapkan hal yang sama pada indikator ini. Yang keenam, MACD atau Money Flow Index. Indikator ini dapat Anda gunakan sebagai indikator untuk membaca arah arus aliran uang, di mana jika pada penanda Money Flow Index ini menunjukkan warna hijau, maka dapat kita simpulkan bahwa sedang terjadi akumulasi di pasar. Dan apabila warna penanda pada Money Flow Index ini berwarna merah, maka dapat kita simpulkan bahwa sedang terjadi distribusi di pasar. Ini dapat membantu Anda untuk memutuskan tren sedang naik atau tren sedang turun, ataupun tren sedang berada ke arah zona beli ataupun ke arah zona jual. Yang ketujuh, VWAP atau volume weighted average price. Indikator VWAP ini adalah tolak ukur trading yang digunakan oleh trader untuk memberikan informasi harga rata-rata yang telah diperdagangkan sepanjang hari berdasarkan volume dan harga. Di samping beberapa indikator yang tadi sudah kita bahas, sebenarnya ada beberapa indikator yang lainnya.
di antaranya divergence, baik itu divergence dari wave trend, RSI, dan yang lainnya. Setelah kita membahas indikator yang dicakup dalam Fu Manchu Shaper B plus divergence ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaturannya. Sekalipun begitu banyak data indikator yang akan kita dapatkan dari indikator ini, namun saya cenderung tidak menggunakan semuanya untuk melengkapi strategi trading saya. Karena untuk di strategi trading saya hanya membutuhkan beberapa saja. Di antaranya adalah wave trend, sinyal beli, sinyal jual, dan sinyal indikasi money flow index. Maka seperti inilah bentuk pengaturan yang saya terapkan pada indikator ini. Saya akan menghilangkan tanda centang pada indikator yang tidak saya butuhkan. Namun jika Anda membutuhkan pengaturan yang lain, Anda dapat mencentang pengaturan indikator sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya juga akan memberikan beberapa tips dan trik untuk menggunakan indikator ini. Yang pertama, perlu Anda ketahui bahwa indikator ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai strategi trading yang Anda gunakan. Anda dapat menambahkan indikator lain seperti Exponential Moving Average 200 yang nantinya dapat Anda gunakan sebagai pemandu dari arah tren. Yang kedua, ketika sinyal beli dan jual muncul, maka Anda dapat menunggu konfirmasi dari candle yang selanjutnya. Yang ketiga, Anda dapat menemukan divergence dari wave trend Fu Manchu Shaper B plus divergence ini. Karena setelah saya lakukan pengujian bahwa divergence bawaan dari indikator ini terlihat kurang efektif. Demikian review saya terhadap indikator ini. Bila Anda suka dengan review ini, mohon untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.